Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan teknik yang bahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori elastisitas sebagai bagian dari rangkaian perkuliahan metode elemen hingga. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Kita akan mengawali pembahasan kita tentang teori elastisitas ini dengan state of difference, ya, keseimbangan kerja gaya-gaya dalam sebuah model kontinum ataupun model solid, kemudian hubungan dari persamaan strain displacement dan persamaan kompatibilitas atau compatibility equation. Tidak lupa juga persamaan hukum Hooke yang dituliskan dalam persamaan regangan-regangan atau stress-strain equation, baik itu untuk kasus two-dimensional case maupun three-dimensional case. Katakanlah kita memiliki sebuah model balok ya dengan idealisasi 3D solid sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ya. Balok diberi tumpuan sederhana yaitu sendirol ya pada masing-masing ujungnya, dan kita lihat ada deformasi pada balok tersebut ya. Apabila balok berdeformasi dengan kelengkungan tertentu ya akibat si gaya bending, dan kita ambil secuil bagian komponen dari balok, tentu saja juga terdapat komponen-komponen tegangan sebagaimana yang kita lihat pada posisi state of difference ini gitu ya, dimana pada arah X, Y, dan Z ya sebagai sumbu koordinat globalnya masing-masing juga terdiri tegangan normal ya. Untuk yang positif adalah sigma X plus sigma X2X dikalikan dengan delta X ya. Delta X itu adalah lebar bias kecil dari elemen yang secuil tadi yang kita ambil dari komponen balok. Dan kita akan memiliki komponen tegangannya berturut-turut adalah sigma X, sigma Y, sigma Z untuk komponen tegangan normal, dan tau XY, tau YZ, dan tau ZX untuk komponen tegangan gesernya. Ini adalah state of difference untuk kasus 3 dimensi. Kemudian untuk komponen regangan pada sistem state of difference di sebuah kontinum, itu terdiri dari regangan arah X ya, tegangan normal arah X, Y, dan Z, dan kemudian regangan geser atau yang disimbolkan sebagai gamma, yaitu terdiri dari gamma XY, gamma XZ, dan gamma YZ. Selanjutnya, dari komponen-komponen tegangan, ya, kita bisa menyusun sebuah persamaan keseimbangan dari tegangan-tegangan yang bekerja pada model solid tersebut sebagai berikut, yaitu do sigma X, do X ditambah dengan do tau XY, do Y ditambah dengan do tau XZ, do Z ditambah dengan Fx sama dengan 0. Ini adalah komponen tegangan atau komponen persamaan keseimbangan tegangan yang bekerja dalam arah sumbu X ya, di mana sigma X adalah tegangan normal, tau itu adalah tegangan geser, kemudian Fx adalah berat volume ya, atau dalam kondisi ini adalah self weight ya, atau berat sendiri dari model solid tersebut. Analog juga terhadap untuk komponen arah sumbu Y dan sumbu Z. Persamaan tersebut kita nyatakan dalam bentuk tensor, yaitu sigma IJ, J dengan subscript IJ, J ditambah dengan FI ya sebagai representasi dari body force-nya tadi ya, atau self weight adalah sama dengan 0. Persamaan selanjutnya dalam teori elastisitas untuk model 3D ini ataupun 2D ya adalah fungsi dari regangan dan perpindahan atau strain displacement functions, di mana displacement atau perpindahan terdiri dari komponen U, V, dan W yang masing-masing adalah merupakan representasi dari sumbu X, Y, Z ya. Kemudian kita akan kenal juga bahwa displacement tersebut adalah U1, U2, U3. Kemudian untuk regangan sendiri, kita katakan bahwa regangan adalah perubahan dari regangan ya terhadap perubahan dari displacement terhadap displacement mula-mula, atau regangan normal X adalah do U dx ya, dan regangan normal Y adalah do V do Y. Begitu juga yang untuk regangan normal arah Z do W dz. Nah, kemudian untuk strain ya atau regangan gesernya,
kita dapatkan bahwa do P, do X plus do DY, ya. Kemudian untuk regangan arah YZ, do V DY plus do P, do Z, ya. Di mana UPW tadi adalah representasi dari perpindahan arah X, Y, dan Z. Atau dalam bentuk tensor kita bisa nyatakan regangan EIJ, ya, adalah sama dengan setengah kali UI, J plus UC, I. Kemudian kita akan melihat bagaimana penerapan hukum atau aturan Hooke, ya, dengan rumus umumnya adalah tegangan sama dengan modulus elastisitas atau E dikalikan dengan regangan atau epsilon. Dan apabila kita nyatakan dalam state of difference dengan kasus 3-dimensional case, ya, kita sajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut, di mana pada sisi kiri kita isi komponen tegangan yang terdiri dari tegangan normal dan regangan, ya, dan tegangan geser maksud saya, ya. Sigma itu adalah tegangan normal dan tau itu untuk tegangan gesernya. Kemudian modulus elastisitas atau E itu representasinya adalah untuk kasus 3-dimensional case ini adalah E dibagi 1 kali tambah nu, ya, dikali lagi 1 kurang 2 kali nu dengan komponen matriks seperti itu. Itu adalah matriks modulus elastisitas untuk kasus 3-dimensional dengan nu adalah Poisson ratio, ya, adalah angka Poisson. Kemudian untuk epsilonnya komponen regangan terdiri dari regangan normal dan regangan geser. Selanjutnya kita akan membahas kasus 2D, ya. Di sini pada persoalan 2 dimensi kita akan dapatkan 2 term kondisi, yaitu plane stress, tegangan bidang, dan plane stress atau regangan bidang. Ya, katakanlah sebuah balok seperti ini, ya. Kita ketahui rumus, ya, baik itu untuk mencari kelengkungan atau slope maupun juga bisa mendapatkan lendutan. Kita akan bisa lihat ini adalah merupakan salah satu contoh dari tegangan bidang, ya, karena kita menghitungnya berdasarkan cross section penampang. Sebaliknya untuk perhitungan-perhitungan seperti bangunan bendungan atau dam, ya, kemudian spillway dan lain sebagainya, kita akan menggunakan pemodelan plane strain, ya, atau regangan, karena ketebalannya tentu saja sepanjang dari penampang tersebut, ya. Nah, jadi sangat memiliki rasio panjang yang ketebalan yang besar daripada cross sectionnya. Untuk plane stress atau tegangan bidang adalah suatu kondisi di mana ketebalan diasumsikan relatif sangat kecil sehingga tegangan dalam arah ini, yaitu kalau kita pakai sistem koordinat seperti yang terlihat pada gambar, maka tegangan dalam arah Z itu adalah sama dengan 0, ya, karena kita mengambilnya memang berdasarkan perpias-pias, ya. Nah, di sini tentu saja karena tegangan Z-nya adalah sebenarnya 0, otomatis ikutannya untuk tegangan gesernya juga sama, yang mengandung variabel atau subscript Z atau Z itu adalah harus sama dengan 0. Dan yang kita cari adalah nanti tegangan normal arah X, ya, tegangan arah normal arah Y, yaitu yang gravitasi ke bawah. Kalau yang arah X itu adalah arah tegangan yang terjadi secara out of plane, ya. Kemudian tegangan geser X dan Y, ya, atau tegangan gesernya. Akibat tegangan arah Z, ya, itu kita hilangkan dan segala sesuatu yang berikut dengan dia, maka hukum Hooke bisa kita terapkan menjadi sebagai berikut, yaitu komponen tegangan yang terdiri dari tegangan normal arah X dan Y dan tegangan geser X dan Y, ya, dengan modulus elastisitas, ya, atau untuk tensor E-nya adalah E per 1 min Poisson ratio dikuadratkan dikalikan dengan komponen matriksnya, ya, berturut-turut 1 nu 0, nu 1 0, 0 0 1 min nu per 2. Dengan komponen regangan pun juga yang diikutin adalah regangan normal arah X dan Y dan regangan geser pada bidang X dan Y. Kemudian kita lihat juga bahwa persamaan keseimbangan atau equilibrium equation pada kondisi atau term plane stress problem atau tegangan bidang itu disusun sebagai berikut karena nilai yang Fz-nya atau body force untuk arah Z juga hilang dan seluruh komponen tegangan normal dan regangan gesernya yang mengandung arah Z itu dihilangkan dan kita dapatkan persamaan equilibrium equation sebagaimana yang terlihat di tampilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 2D problem lainnya, yaitu plane strain atau regangan bidang. Di mana pada regangan bidang ini adalah suatu kondisi
ketebalan relatif sangat besar dibandingkan dengan potongan melintangnya atau X dan Y-nya ya, pada bidang X dan Y-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa contoh kasusnya adalah bendungan, ya kan? Kita tidak bisa menganggap perseksion sebagaimana balok-balok prismatik lainnya. Karena tentu saja peristiwa ini atau kasus ini atau problem ini adalah tidak dapat ditinjau secara plane stress tegangan, melainkan pada plane strain regangannya. Nah, pada kondisi ini, maka regangannya, karena tegangannya sangat besar, ya, ketebalannya sangat besar, di sini regangannya yang terjadi akan sangat kecil. Jadi hampir sangat kecil ya. Regangan arah normal Z, X, Y, Z, ya, tegangan gesernya juga adalah sama dengan 0. Sementara untuk regangan arah X dan Y akan mengikuti dari fungsi displacement-nya ya, U dan V. Bagaimana halnya plane stress, pada kondisi plane strain atau regangan bidang ini kita juga bisa menyusun hukum Hooke's-nya ya, atau tegangan hubungan antara tegangan dan regangan sebagai berikut, di mana elemen komponen vektor tegangan, baik tegangan normal maupun tegangan gesernya ya diletakkan pada sisi kiri. Kemudian untuk modul elastisitasnya disajikan tampil sebagai berikut: E per 1 plus Poisson ratio dikalikan dengan 1 min 2 Poisson ratio. Dengan komponen matriks, elemen matriks untuk E adalah sebagaimana terlihat dalam tampilan. Di sisi kanan juga ada regangan normal arah X, regangan normal arah Y, dan regangan geser pada bidang XY. Kalau kita lihat di sini, perbedaannya sangat jelas, itu terletak pada tensor modulus elastisitasnya. Jadi hati-hati teman-teman dalam memodelkan sebuah problem dalam tinjauan dua dimensional. Apakah itu tepat untuk plane stress, tegangan bidang, ya, tegangan atau stress, atau dalam konteks plane strain atau regangan bidang, strain-nya, ya. Karena kita akan menggunakan dua tensor E atau modulus elastisitas yang berbeda sebagai sebuah hubungan konstitutif dari material tersebut. Untuk lebih memudahkan pemahaman, saya akan mengambilkan sebuah contoh ya. Di sini contohnya juga kita ambil dalam video YouTube saya ya, tentang elemen constant strain triangle atau elemen segitiga CST ya atau T3. Teman-teman bisa mengakses di link berikut itu yang ditampilkan. Namun untuk memudahkan hitungan di sini nomor nodalnya saya ganti ya, change, saya ini berlawanan dengan arah jarum jam atau counterwise clock. Ya, kita diminta untuk menghitung ya displacement ya, tentu saja. Kalau yang kemarin menghitung displacement dan regangan pada sebuah titik ya. Sementara kalau di sini saya minta hanya untuk menghitung displacement, kemudian tegangan yang kita tinjau dari plane stress. Nah, matriks kekakuan sudah ditentukan ya, adalah sebagai berikut. Kemudian pada kasus ini ya, koordinat-koordinat juga sudah kita tentukan ya. Nodal 1 koordinatnya berapa, nodal 2 juga, dan nodal 3 berapa. Pada jawaban contoh yang lalu kita dapatkan sudah vektor displacement ya, vektor elemen vektor displacement-nya pada join 2 berturut-turut adalah min 9,84 mili, min 3,71 mm dan 2,53 mm ya. Ya, untuk U3 ya, join 3. Kenapa? Karena di join 3 pakai tumpuan roll ya. Jadi bisa bergerak horizontal. Kemudian saya akan mencari regangan ya, regangan normalnya dan regangan geser. Rumus sudah sudah teman-teman bisa lihat di link yang sama ya, di tampilan YouTube tentang elemen constant strain triangle. Kita dapatkan regangan masing-masing adalah min 49,2, 14,84, 30,93. Nah, ini dalam non-dimensional ya, tidak ada satuannya karena ini adalah regangan. Kemudian dengan mudah kita akan mendapatkan tegangan ya berdasarkan hukum Hooke atau hubungan antara tegangan-regangan. Tentu saja menggunakan konstitutif material oleh plane stress ya dalam kasus persoalan tegangan bidang ya. Sini kita dapatkan berturut-turut adalah negatif 501,493 dan seterusnya, dan min 271,22,5 dan 101,455,6 dalam satuan megapascal. Nah, tentu saja kalau kita lihat angka-angka ini kan begitu sangat besar, ini bisa dimungkinkan kesalahan pada stiffness matriksnya ya, kekakuan, angka kekakuannya yang beda satuan, atau memang sengaja dibuat ini ya sehingga kita tahu bahwa akibat beban yang bekerja, tegangan yang terjadi pun juga akan sangat besar, dan material yang diberikan tentu saja tidak dapat mengakomodasi tegangan yang bekerja pada sistem elemen tersebut.
Sebaliknya, ketika kita tinjau dalam term persoalan plane strain atau regangan bidang, maka dengan menggunakan tensor E yang berbeda ya dari rumus yang disediakan untuk hubungan tegangan dan regangan aturan atau hukum Hooke, kita dapatkan ya nilai yang berbeda apabila tegangan tersebut tegangan normal arah X dan Y dan tegangan geser X dan Y yang kita tinjau antara tegangan bidang dan regangan bidang ya. Tegangan yang didapatkan di sini untuk kasus plane strain atau regangan bidang adalah dinyatakan dalam satuan megapascal. Berikut adalah beberapa referensi ya sebagai bahan bacaan lanjut teman-teman untuk mempelajari persoalan-persoalan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan teori elastisitas dalam kaitannya dengan metode elemen hingga. Yang pertama bisa menggunakan metode elemen hingga dan aplikasinya karya Profesor Insinyur Bambang Surendro MSc PhD. Kemudian Finite Element Procedures ya dari Profesor Klaus and Jürgen Patti. Kemudian pemodelan elemen hingga structure menggunakan abacus itu adalah karya dari Dr. Insinyur Haji Muslih MSc. Kemudian saya juga ada menulis di situ dan Bapak Angga PhD ya. Silahkan nanti bisa diakses ya beberapa referensi buku-buku ini dalam perpustakaan terdekat ya sehingga bisa menambah pengetahuan khususnya di metode elemen hingga. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan teori elastisitas baik untuk case 3-dimensional maupun kasus 2D dalam persoalan pemodelan menggunakan metode elemen hingga. Baik itu untuk kasus tadi ya 3D dan maupun 2D. Dengan kasus 2D adalah berturut untuk tegangan bidang atau plane stress dan regangan bidang atau plane strain. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan aktifkan tombol notifikasinya, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.